kita tahu semua bahwa tahun 2014 kan cita-citanya Indonesia bersih sampah tahun 2020. Ternyata 2020 sudah lewat, menjadi PR lagi. Ini sudah menginjak tahun 2024. Jadi memang edukasi dan sosialisasi harus terus kita lakukan, terutama ke anak-anak tadi. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah bersama Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Jadi karena kita sudah bekerja sama dengan Pemkot, di sana kita tayangkan video. Gitu, video tentang kondisi di TPST dan TPA, baik di Sumur Batu maupun di Bantar Gebang, bahwa di sana tingginya sudah menjadi gunung sampah yang tingginya antara 40 sampai 60 meter, luasannya sekitar lebih dari 100 hektar. Dan kebetulan saya punya sanggar Smile Management tadi, saya sering ajak anak-anak piknik, tapi bukan ke Gunung Puncak Bogor lah gitu, tapi ke Gunung Sampah. Kita ajak foto shoot di sana. Jadi anak-anak kita dandanin pakai sampah, baju-baju sampah. Kemudian kita lakukan foto shoot dengan fotografer yang memang kita undang gitu ya, supaya hasilnya bagus gitu. Nah di sana mereka foto sambil nangis gitu. Oh kayak gini, kotor dan sebagainya. Karena mereka melihat sendiri dari gunungan sampah itu keluar lindi-lindi. Lindi-lindi itu pembusukan dari sampah-sampah organik yang turun ke jalan, yang mereka pakai heel kan untuk cantik, harus nginjek-nginjek itu, becek-becekan, lalat di mana-mana. Terus dari melihat situ mereka sadar, begini ya Bu, ternyata iya. Ini dari mana? Ya ini dari sampah kalian di rumah. Salah satunya itu. Jadi kalian kalau buang sampah ke tong sampah akan berakhir di tempat TPA, tempat pembuangan air sampah. Dan di sini sampah kalian berakhir. Nah di situ mereka mikir, oh iya ya. Jadi harus apa misalnya? Berarti nggak boleh buang sampah sembarangan. Berarti harus dikreasikan. Berarti kita harus bijak sampah dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang saya ajak ke sana itu harapan saya mereka juga menjadi narasumber, menjadi inspiratif buat teman-teman mereka di sekolah. Gitu. Selain kita edukasi di sekolah dengan menayangkan film-film kondisi di TPA atau TPST. Bu Ayu, apa kabar? Sendirian ini? Iya. Mau lihat perkembangan GH ya? Sampai mana? Iya, alhamdulillah sih Bu, udah selesai. Teman-teman ada di dalam. Ini adalah tempat kegiatan kelompok wanita tani. Jadi di sini pusatnya, dan ini baru aja selesai nih. Tempatnya yang sebelumnya adalah tanah fasum biasa, belum ada apa-apanya, bahkan ditanemin aja tidak produktif lah tanahnya. Nah ini kita sedang nyemai pokce nih. Silahkan duduk Bu Ayu. Nah ini pas kebetulan beliau lagi piket nih berdua gitu. Jadi setiap hari ada yang piket gitu. Jadi yang piket tuh ada ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu untuk kebersihan, untuk menyemai, kalau ada yang panen siap panen juga dilayanin untuk pembeli. Kemudian kalau bapak-bapak itu biasanya ngecek nutrisi, terus kalau ada kebocoran, ada tiba-tiba yang buntu, itu biasanya bapak-bapak gitu. Ada pertanyaan juga nih ya, kenapa sih nama kelompok wanita taninya, kelompok budidaya ikannya adalah sahabat sampah gitu, nggak nyambung gitu. Kelompok wanita tani kok hubungannya dengan sampah apa? Karena semua dana operasional yang kita laksanakan untuk kegiatan baik pertanian maupun perikanan dari pengelolaan sampah gitu. Jadi warga di sini memilah sampah dari rumah, kemudian dijual ke bank sampah, uangnya masuk ke kas dan kita kelola untuk kegiatan lingkungan. Nah makanya kita kelompoknya itu kita sebut sahabat sampah semua, karena memang dananya juga awalnya dari sampah. Nah untuk sampah sendiri kan tidak bisa kita selesaikan di skala RW kita sendiri, harus melibatkan ke lain gitu. Nah makanya harapan kami, selain kegiatan bank sampah, kegiatan lingkungan itu semua bisa diadopsi oleh RW-RW yang lain, karena apa yang sudah kita jalankan saat ini berhasil gitu dan sudah mendapatkan penghargaan gitu, sudah diakui bahkan sampai ke nasional gitu. Nah ini dari yang disemai itu kalau sudah kira-kira 1 minggu kita taruh di tempat gelap, kemudian kan sudah muncul sampai 3 daun, baru kita pindah ke instalasi ini.
gitu. Nah, kita pindah ke instalasi ini sudah usia 2 mingguan nih. Nanti kalau untuk pokcai itu kita biasa panen itu setelah usia 40 hari. Nah, untuk yang setiap hari yang kita lakukan itu pengecekan nanti air nutrisi. Nutrisinya sesuai enggak dengan ppm untuk tanaman pokcai ini. Terus airnya mengalir tidak, misalkan ada kebuntuan dari selang-selangnya ini. Nah, ini kita harus cek juga. Kalau buntu berarti kita harus istilahnya kita bersihkan supaya bisa ngalir lagi gitu. Selain ini, kita sebenarnya juga ada budidaya jambu kristal. Jadi ini adalah jenis jambu kristal Pak Farang namanya. Nah, ini kenapa saya sudah berani misalnya menjual tanaman ini, karena saya sudah nanam sendiri tuh. Dalam waktu setelah ditanam ini sudah mulai buah sih, udah ada bibit-bibit buahnya ini. Kemarin ini udah nih bibit buahnya, calon buahnya nih. Ini. Jadi buahnya itu mirip pir. Tanpa bijinya sedikit banget, di dalamnya itu bijinya sedikit, dagingnya itu tebal gitu. Nah, saya berani membudidayakannya, bahkan menjualnya karena di rumah saya sudah 3 tahun menanam gitu, dan buahnya itu selama masa buah dalam satu pohon usia 3 tahun itu bisa 30 sampai 40 buah gitu. Nah, ini kita sedang membuat ekobrik itu. Ekobrik ini terbuat dari botol bekas. Kebetulan hari ini kita bikin yang ukuran 330 ml gitu. Jadi labelnya juga kita lepas dulu ya. Nah, kondisi botolnya itu harus kondisi bersih dan kering gitu. Nah, botol-botol ini nanti kita isi sampah-sampah plastik. Nah, sampah plastik yang sudah kita potong-potong. Sampah ini kayak label-label plastik seperti ini itu sampah yang nggak laku dijual di bank sampah gitu. Daripada dibuang sembarangan berakhir ke tempat sampah, ke TPA dan TPST, jadi kita coba bikin sesuatu untuk menyelamatkan sampah ini tidak terbuang sembarangan. Kebetulan sampah ini juga misalnya sampah yang kita produksi sendiri, jadi kita harus tanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Kemudian kita potong-potong, kita pastikan juga kondisi sampahnya juga bersih dan kering gitu. Kalau basah sebaiknya kita cuci gitu. Jadi semaksimal mungkin kita mengurangi sampah plastik. Baru supaya cantik, jadi nanti di dasar botolnya itu kita kasih misalkan merah semua atau biru semua. Nah, sampah yang masuk itu benar-benar harus yang plastik, tidak boleh ada logam, tidak boleh ada besi gitu, tidak boleh ada kaca gitu, yang dipastikan aman. Dan pada saat kita tusuk, kita menggunakan kayu yang udah halus seperti ini, kondisinya nggak boleh robek gitu. Kalau robek berarti kita harus ulang dari awal lagi. Gunanya ekobrik ini di sini kita aplikasikan sebagai bangku, sebagai meja gitu. Terus sebagai tulisan, kebetulan kemarin kita bikin tulisan KWT dari botol-botol ekobrik gitu. Memang ada ya komunitas membuat ekobrik itu ada. Ini udah internasional juga komunitas. Nah, kebetulan saya mengikuti kelasnya. Jadi kita mempraktekannya, menyebarkannya. Jadi setiap ibu-ibu yang di rumah yang menghasilkan sampah plastik itu sudah bikin sendiri gitu. Nah, kalau sampah yang dihasilkan di bank sampah biasanya kita bikin bareng-bareng di sini gitu. Dan ini tidak diperjualbelikan sih. Jadi intinya kita mengedukasi, menyebarluaskan supaya tujuannya tuh warga itu bisa bijak terhadap sampah plastiknya. Kalau nggak mau bikin ekobrik yang memang susah, ini agak berat kan, tangan bisa pegel, ya jangan memproduksi sampah plastik gitu. Ternyata selama ini kita membuang sampah itu sama aja dengan melakukan dosa yang terlupakan gitu. Kita sudah almarhumah, plastik kita ternyata tidak terurai gitu. Terurai kan, plastik ini bisa terurai secara alami itu kan sekitar 350 sampai 400 tahun. Artinya kita sudah meninggal dunia, sudah bertitel almarhum dan almarhumah, sampah kita masih menjadi masalah di bumi gitu. Nah, dari situ mereka mulai pelan-pelan melakukannya, dan sekarang gerakan di sekolah itu semuanya sudah membuat ekobrik.